Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebelum kita lanjutkan pengajian hadis, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebanyakan masjid-masjid sekarang hujan deras tetapi jarang mengucapkan shollu fi buyutikum. Ini sunnah Nabi SAW yang sudah terlupakan, bahwasanya kalau terjadi hujan maka kita bisa dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, kita mengucapkan shollu fi buyutikum di akhir adzan, alias selesai adzan selesai, la ilaha illallah. Kemudian shollu fi buyutikum ya, boleh. Atau shollu fi rihalikum. Shollu fi buyutikum artinya salatlah di rumah kalian. Sallu fi rihalikum artinya salat di rumah kalian, sama ya. Rihal sama buyut artinya sama. Apa dalilnya bahwa dikumandangkannya itu di akhir azan? Ini hadis riwayat Bukhari nomor 632, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin yang berazan, thumma yaqulu ala ithrih, kemudian mengucapkan selesai azan, ala sallu fir rihal. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihal, sama saja. Boleh juga seperti yang tadi kita dengar di masjid ini, hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum. Ini juga sahih, ini pilihan yang kedua. Ini riwayat Bukhari nomor 901, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan kepada muadzinnya, kalau kamu sudah sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan lagi mengucapkan hayya 'alas shalah karena ini hujan, tapi ucapkanlah shallu fi buyutikum. Nah, silahkan ini dipilih yang mana, bebas. Mau di akhir azan boleh, sebagai pengganti hayya 'alas shalah juga boleh. Ini sunnah Nabi SAW. Bagaimana kalau adanya seperti biasa? Ya sah, tapi kita melepaskan satu sunnah yang semestinya sunnah Nabi kita hidup-hidupkan. Apakah penjual rokok dengan perokok itu sama hukumnya? Ya, sesuatu yang halal maka boleh kita menjualnya. Sesuatu yang makruh maka makruh kita menjualnya. Sesuatu yang haram maka haram kita menjualnya. Bagi saya menjual rokok haram. Kenapa? Saya meyakini rokok adalah haram. Bagi panjenengan yang masih ngerokok, yang mengikuti pendapat ulama yang mengatakan makruh, maka kalau panjenengan menjual rokok hukumnya juga makruh. Nah, kalau untuk saya haram saya menjual rokok. Kenapa? Karena saya yakin bahwasanya rokok haram. Maka apa? Saya harus sesuai atau konsekuen dengan keyakinan yang saya yakini. Apakah boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu WA-an padahal bukan mahram? Ini harus diperinci, Pak. Siapa laki-lakinya, siapa perempuannya, apa isi WA-nya, bagaimana ber-WA-nya. Misalnya seorang nenek-nenek tua renta tanya kepada saya, Ustaz Azad, apa hukumnya
seorang nenek-nenek keluar darah haidnya, apakah tetap wajib sholat ataukah tidak? Karena biasanya sudah tidak keluar, ini tiba-tiba keluar setelah minum biojanna misalnya. Nah, kira-kira boleh nggak seperti itu? WA sama saya. Insya Allah nggak apa-apa ya, karena yang WA seorang nenek, insya Allah saya nggak tergoda gitu. Nenek-nenek sudah apa? Tua renta. Kemudian pertanyaannya masalah fikih, nggak ada masalah. Tapi misalnya seorang wanita profilnya ditampilkan fotonya cantik jelita, kemudian salam kepada saya, assalamualaikum Ustaz AZ, sudah bangun tahajud belum? Jam 2 malam WA-nya. Nah, ini tidak bagus, karena seperti ini bisa menimbulkan syahwat bagi seorang laki-laki ya. Meskipun seorang ustadz itu semuanya sama, kita laki-laki punya syahwat, karena kita laki-laki apa? Yang normal ya. Nah, maka tergantung sikon, situasi dan kondisi. Karena itu tidak bisa dihukumi dengan hukum yang sama ya, tergantung apa isinya dan siapa pelakunya dan bagaimana melakukannya. Kalau disengaja malam hari jam 2, nah, kenapa disengaja malam hari jam 2 itu? Kenapa dipaskan yang sepi seperti itu ya? Apakah supaya timbul syahwat? Nah, seperti ini apa? Tentu saja tidak diperbolehkan. Karena itu sering saya negur para wanita yang WA konsultasi fikih kepada saya sambil tampilkan apa? Fotonya. Nah, saya tegur, ini lebih bagus fotonya diganti saja. Meskipun engkau membawa anak kecil ya, anakmu sendiri, tapi kamu masih muda. Kamu masih muda, cantik. Kemudian kamu bawa anakmu. Nanti laki-laki yang melihat kecantikanmu mungkin membatin, mudah-mudahan mbak ini segera jadi janda, tak lanjutkan. Nah, mungkin begitu. Karena apa? Wanita cantik itu bisa menggoda pandangan para laki-laki. Baik, ini sebagai mukaddimah ya, karena saya khawatir kalau pertanyaan tidak segera saya jawab, saya malah lupa, maka saya awalkan sebelum kajian. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab hadis Sunan Tirmidzi seperti biasanya, dan kita masih membahas Kitabus Shalah. Dan kita sudah sampai pada bab-bab tentang salat sunnah. Hadis 429, bab ma jaa fil arba' qabla al-'asr. Bab salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi salat sunnah sebelum asar itu paling bagus berapa? 4 rakaat. 2 boleh, tapi paling bagus 4 rakaat. Sehingga ini kalau kita bisa amalkan, mari kita amalkan. Karena orang yang mendengar kebaikan kemudian memilih yang terbaik itu orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zumar, Allah mengatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Surat Az-Zumar ayat 18. Orang-orang yang mendengar ucapan lalu mereka mengikuti yang terbaik, itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang punya fikiran. Nah, maka marilah kita melakukan yang terbaik. 2 boleh, 4 lebih baik. Nah, lakukan yang terbaik. Apakah bisa kita sholat sebelum asar 4 rakaat? Bisa, dengan syarat begitu mendengar azan kita langsung wudhu pergi ke masjid, maka akan bisa sholat sunnah 4 rakaat. Tapi kalau setelah azan masih santai-santai, kemudian qomat baru berangkat, ya nggak bakal sholat sunnah 4 rakaat. 2 rakaat saja mungkin nggak bisa. Nah, maka ini bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Hadis 429 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, biasanya salat qabla al-asri, sebelum asar, 4 rakaatin, 4 rakaat. Nah, ini kebiasaan Nabi, Pak. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, mari kebiasaan Nabi juga dilakukan. Cinta Nabi tapi adatnya Nabi enggak kita lakukan, berarti ya tanda cintanya belum ada itu. Terus caranya gimana 4 rakaat? Yafsilu, beliau memisahkan bainahunna, di antara 4 rakaat ini, bit taslim alal malaikatil muqarrabin, dengan salam kepada malaikat muqarrabin, wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan juga kepada yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminin. Maksud hadis ini adalah salatnya 4 rakaat
dipisah setelah 2 rakaat dengan tasyahud awal. Nah, maka sholatnya seperti sholat asar persis, 2 rakaat tasyahud awal, kemudian 2 rakaat lagi tasyahud akhir. Itulah yang dimaksud salam kepada para malaikat muqarrabin. Kenapa tasyahud awal disebut salam kepada malaikat muqarrabin? Karena pada saat tasyahud awal kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kita dan kepada semua hamba Allah yang saleh. Siapa hamba Allah yang saleh? Malaikat muqarrabin masuk, muslimin mukminin masuk, semuanya masuk. Muncul pertanyaan, apa bedanya muslim dengan mukmin? Muslim itu tingkatan bawah, mukmin itu tingkatan atas. Maka kalau kita baru melakukan sedikit dari ajaran Islam, nah itu masih muslim, imannya belum kuat. Kalau sudah mulai banyak yang dilakukan dari ajaran-ajaran Islam, nah ini mulai meningkat iman. Kalau sudah sempurna lagi, maka tingkatnya apa? Ihsan. Nah, ini ada 3 tingkatan ya, dan ini semuanya adalah urut ya, muslim, mukmin, muhsin. Seandainya kita sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bagaimana? Boleh. Karena itulah di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, Imam Ishaq bin Rohuyah, ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pilih untuk tidak dipisah 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya tidak salam ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam enggak, tapi langsung 4. Nah, tapi dipisahnya hanya dengan apa? Dengan tasyahud awal. Dan beliau berdalil dengan hadis ini, dan dia menjelaskan bahwasanya maksud Nabi memisahkan dengan salam itu maksudnya dengan tasyahud awal. Pendapat yang kedua, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berarti ini lebih mayoritas, bahwasanya sholat sunnah di waktu malam maupun di waktu siang itu sama, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, keduanya pilih untuk dipisahkan. Nah, maka ada 2 pendapat, silahkan dipilih mana saja, bebas. Kalau kita pilih yang sesuai hadis ini tadi, nah, silahkan langsung 4, hanya dipisah dengan tasyahud awal. Tapi kalau kita menyesuaikan fikihnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak ada masalah juga, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sesuai dengan kaidah umum ya. Kaidah umumnya apa? Ini Pak, kaidah umum yaitu sabda Nabi tentang salat sunnah. Beliau mengatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat sunnah di waktu malam maupun siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini dalilnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal kenapa kok memilih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, adapun saya kenapa memilih pendapatnya Imam Ishaq? Karena ada kaidah mengatakan bahwasanya kalau ada dalil umum dengan dalil khusus bertentangan, itu yang kita dulukan yang khusus. Ini tadi kan dalil umum kan, sholat di waktu siang maupun malam adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini umum. Tapi sekarang kita nemukan dalil khusus bahwa Nabi sholat 4 rakaat sebelum asar itu tidak dipisah 2 salam, 2 salam, tapi langsung 4. Nah, berarti yang khusus kita dahulukan. Karena kalau yang khusus kita dahulukan, maka 2 dalil ini nanti terpakai semua. Yang khusus tetap terpakai, yang umum dipakai untuk yang lain. Sama juga 4 rakaat sebelum duhur, itu lebih bagus langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Kenapa? Karena ada hadisnya khusus. Arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, laisa fihinna taslimun, tidak ada salam di tengah-tengahnya, tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka baginya pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi saya ringkaskan, okay? 4 rakaat salat sunnah itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sesuai mazhab Syafi'i dan Hambali. Cara yang kedua 4 rakaat langsung tanpa tasyahud awal, seperti salat sunnah sebelum duhur. Cara yang ketiga 4 rakaat langsung tapi ada tasyahud awal, seperti salat sunnah sebelum asar. Semuanya ada dalilnya, maka semuanya bebas. Hanya saja para ulama di sini berselisih pendapat mana yang lebih utama, itu saja ya. Tapi sahnya semua sah, tidak ada yang tidak sah, semuanya sah.
Sekarang apa fadilahnya salat 4 rakaat sebelum asar? Hadis 430 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu, semoga Allah merahmati imra'an, seseorang shalla yang salat qabla al-asri, sebelum asar, 4 rakaat. Jadi ini didoakan oleh Nabi, dapat rahmat. Kalau Nabi mendoakan kira-kira mustajab atau tidak? Mustajab pasti. Maka yang pengen dapat rahmat Allah, salat sebelum asar 4 rakaat. Gimana caranya? Setelah mendengar azan langsung wudu supaya sempat salat 4 rakaat sebelum asar. Ini kebiasaan Nabi, Pak. Jangan katakan, wah saya sibuk, sempatnya cuma 2 rakaat. Siapa lebih sibuk, kita atau Nabi? Nabi itu lebih sibuk, Pak. Tapi beliau punya kebiasaan sebelum asar salatnya 4 rakaat. Boleh 2 rakaat di rumah, kemudian 2 rakaat di masjid. Boleh 4 rakaat langsung di rumah, boleh 4 rakaat langsung di masjid, bebas. Yang penting salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ini fadilahnya, didoakan rahimallah, semoga Allah rahmati. Ini kata-kata rahimallah bisa diartikan 2, bisa diartikan semoga berarti doa, bisa diartikan telah Allah merahmati. Allah telah merahmati berarti informasi. Nabi kasih informasi. Orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, Allah telah kasih rahmat kepada orang tersebut. Nah, ini bisa 2 makna. Berikutnya bab majaa, bab tentang fi raka'ataini 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, wal qiraah fihima, dan bacaan di dalam 2 rakaat setelah maghrib. Ini uniknya Imam Tirmidzi, setelah membahas salat sunnah sebelum asar, tiba-tiba loncat salat sunnah setelah maghrib. Berarti ada 2 salat yang terlewati, salat sunnah setelah asar sama salat sunnah sebelum maghrib. Kenapa beliau loncati? Karena memang ini masalah khilafiyah. Jadi tampaknya Imam Tirmidzi berpendapat setelah asar tidak ada salat sunnah. Tampaknya Imam Tirmidzi berpendapat sebelum maghrib tidak ada salat sunnah. Ya, makanya beliau langsung loncati, langsung salat sunnah setelah maghrib. Maka saya ingin tampilkan 2 dalil yang menunjukkan bolehnya kita salat sunnah setelah asar dan salat sunnah sebelum maghrib. Mari saya tampilkan dalilnya. Yang pertama, ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi SAW melarang untuk salat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi alias masih putih, maka masih boleh salat sunnah. Ini hadis riwayat Abu Dawud 1274, hadisnya sahih. Nah, sehingga salat sunnah setelah asar meskipun tidak populer tetapi boleh dilakukan. Jadi namanya apa itu? Ba'diyah asar. Apakah Nabi melakukan ba'diyah asar? Selalu Nabi melakukan ba'diyah asar. Selalu. Nah, sehingga di sini apa? Setelah Imam Tirmidzi meloncat ini, saya selipi di sini. Ya. Hadis dalam Sunan Abu Dawud, Shahha fi Abi Dawud. Kemudian saya tambahi satu lagi, yaitu hadis bahwasanya Nabi selalu sholat 2 rakaat setelah asar. Aisyah mengatakan, adalah Nabi SAW mendatangi saya setiap hari setelah asar pasti sholat sunnah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 593. Selalu, kata Aisyah, kalau masuk rumah saya setelah asar pasti sholat sunnah 2 rakaat. Jadi selalu dilakukannya di mana? Di rumah, nggak pernah di masjid, Pak. Sehingga untuk praktek memang lebih bagusnya kita di rumah. Pertama, karena sholat sunnah setelah asar ini khilafiyah, sehingga kalau kita melakukannya di masjid nanti bisa menimbulkan fitnah. Orang yang belum pernah baca hadis yang saya sampaikan ini menganggap, wah ini kelompok sesat ini, habis asar sholat sunnah. Padahal bukan sesat, tapi karena yang menyesatkan itu kurang ilmu. Makanya para ulama mengatakan, man qalla ilmuhu kathura inkaruhu.
Siapa yang sedikit ilmunya maka sering mengingkari, mudah mengingkari. Kenapa mudah mengingkari? Karena sedikit ilmunya, nggak tahu dasar atau dalilnya. Tapi yang tahu dasar atau dalilnya maka tidak mengingkari karena paham, oh ada dalilnya, ada hujjahnya. Nah, maka di sini saya selipkan riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian saya selipkan juga dalil tentang salat sunnah sebelum maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghrib liman syaa. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib rak'ataini liman syaa. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau. Ini juga sahih hadisnya, riwayat Imam Abu Dawud. Nah, berarti ini adalah dalil ba'diyatul asr, ya. Kemudian yang satunya ini adalah dalil qabliyatul maghrib, yang tidak ditampilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, saya nggak tahu kenapa beliau tidak menampilkan. Tampaknya wallahu a'lam beliau berpendapat tidak ada salat sunnah setelah asar sesuai pendapat jumhur, tidak ada salat sunnah sebelum maghrib sesuai sebagian ulama mazhab Syafi'i. Berikutnya babu ma jaa, bab tentang fi rak'ataini 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, wal qiraah fihima, dan bacaan di dalam 2 rakaat ini. Hadis 431 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan, ma uhsi, saya tidak menghitung, ma sami'tu, apa yang saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca, fi rak'ataini ba'dal maghrib, pada 2 rakaat setelah maghrib, wa fi rak'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Jadi 2 surat ini adalah 2 surat yang paling sering dibaca oleh Nabi untuk salat sunnah 2 ini. 1 ba'da maghrib, 2 sebelum subuh. Paling sering, Pak. Tidak selalu, tidak, tapi paling sering. Makanya beliau mengatakan ma'usi, saya nggak bisa ngitung saking seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang lain, ringkasnya 2 surat ini dibaca pada 4 salat. 1 sebelum subuh, 2 ba'da maghrib, 3 setelah kita tawaf, sunnah tawaf namanya, 4 pada 2 rakaat terakhir dari 3 rakaat witir. Maka rakaat witir pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ikhlas, Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa sholat sunnah tawaf sehingga bisa mengamalkan sunnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak bisa menghitung. Ini menunjukkan apa? Ibnu Mas'ud sangat perhatian sunnah Nabi. Jadi Nabi sholat diperhatikan. Ini baca apa ini? Diperdengarkan. Nah, tampaknya nguping atau bagaimana? Dia mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua, sami'tu, saya mendengar Nabi. Berarti bacaan Nabi pada salat sunnah setelah maghrib dan salat sunnah sebelum subuh ini terdengar oleh Ibnu Mas'ud. Berarti boleh salat sunnah kita membaca dengan suara yang keras atau jahar, karena ini termasuk salat malam, Mbak. Sebelum subuh masih sisa malam, ya, atau barusan keluar dari malam hari. Pada maghrib ini juga sudah malam hari. Salat yang dilakukan di malam hari memang secara umum dibaca dengan suara yang jahar. Kemudian faedah berikutnya, 2 surat ini Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini disebut oleh para ulama dengan istilah surata at-tauhid, 2 surat tauhid. Kenapa? Karena Al-Kafirun isinya tauhid ibadah. La a'budu ma ta'budun, itu tauhid ibadah. Kemudian surat Al-Ikhlas itu isinya tauhid asma wa sifat, mengesahkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah membaca 2 surat ini?
beliau menyebutkan di dalam hadis yang lain, ni'mas suratan, sebaik-baik dua surat yang dibaca pada 2 rakaat sebelum subuh itu adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, jadi sebaik-baik kata Nabi. Nah, makanya beliau melazimi itu. Tapi apakah selalu? Enggak ya, kadang-kadang beliau juga membaca surat yang lain. Berikutnya babu majaa, bab tentang annahu, bahwasanya yusallihima, seseorang melakukan salat sunnah ba'da maghrib fil bait, di rumah. Jadi setelah salat maghrib selesai, salat sunnahnya tidak di masjid, tapi kita pulang ke rumah. Itu kalau kita tidak tinggal di masjid. Tapi kalau kita tinggal di masjid seperti pengajian seperti ini, maka mau salat sunnah silahkan dilakukan di masjid, atau langsung pengajian juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini adatnya langsung pengajian, ya saya langsung pengajian. Seandainya di sini adatnya salat sunnah dulu, ya saya salat sunnah dulu. Ikuti adat, nggak ada masalah. Karena ini semuanya sunnah, tidak wajib dilakukan. Apa dalilnya? 432 dari Ibnu Umar, dia mengatakan, saya salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi salat sunnahnya setelah maghrib tidak di masjid, tapi di rumah. Berbeda dengan salat sunnah yang lain. Salat sunnah yang lain kadang-kadang ya, tidak sering Nabi melakukannya di masjid, kadang-kadang saja, tapi lebih sering memang di masjid. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan dekatnya Ibnu Umar dengan Nabi sampai dia sholat sunnah setelah maghrib di rumah Nabi SAW. Bersama itu berarti tempatnya sama, bersama Nabi SAW. Pertanyaannya, kok bisa Ibnu Umar sedekat itu? Apa hubungannya Ibnu Umar dengan Nabi? Ibnu Umar punya kakak namanya Hafsah. Hafsah istrinya Nabi. Makanya wajar kalau Ibnu Umar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar ini adalah adik iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, hafidtu, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat, kana yusalliha, yang beliau biasa melakukannya, bil laili wan nahar, di malam dan siang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat, rakaataini ba'dal isya'il akhirah, 2 rakaat setelah isya yang terakhir. Disebut isya yang terakhir karena maghrib itu disebut sebagai isya yang pertama. Qala, dia mengatakan, wa haddatsatni Hafsah, dan Hafsah kakak saya menceritakan kepada saya, annahu kana, bahwasanya beliau yusalli salat qabla al-fajri, sebelum subuh, rakaataini, 2 rakaat. Ini yang kelima. Nah, 5 salat sunnah ini yang disebut oleh mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah ada 2, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Muakkadah yang ditekankan itu yang selalu dilakukan Nabi, tidak pernah absen. Ghairu muakkadah itu yang kadang dilakukan Nabi, kadang juga tidak. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan yang sunnah muakkadah adalah ini berdasarkan hadis ini tadi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, asarnya nggak ada. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, qabliyahnya nggak disebutkan. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi untuk zuhur qabliyah sama ba'diyah. Untuk asar tidak ada. Untuk maghrib sama isya ba'diyah saja. Untuk subuh qabliyah saja. Ini yang apa? Sunnah muakkadah. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi sebelum zuhurnya itu sholatnya 4 rakaat? Nah, kata mazhab Syafi'i, 2 rakaat yang pertama ini muakkadah, 2 rakaat tambahannya ini ghairu muakkadah. Jadi boleh sholat sunnah yang hukumnya berbeda digabungkan dalam satu sholat. Satunya hukumnya muakkadah, satunya ghairu muakkadah. Satunya sangat ditekankan, satunya tidak sangat ditekankan. Nah, digabungkan 4 rakaat, nggak ada masalah.
Makanya dari sini kita ambil pelajaran, Pak. Kalau ulama fikih menetapkan hukum itu kita jangan meremehkan, ini nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, mungkin kita yang belum banyak baca. Mazhab Syafi'i kan katakan ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah apa? Sunnah muakkadah. Dari mana dasarnya sunnah muakkadah? Ternyata ini hadisnya yang mereka pakai. Maka perkataan mazhab Syafi'i bahwasanya 2 rakaat sebelum zuhur muakkadah, sementara 2 rakaat tambahannya itu ghairu muakkadah, itu tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi biasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nggak bertentangan. Kenapa? Karena mereka pakai hadis yang ini. Justru itu menggabungkan 2 hadis tersebut. Tapi kemudian karena ini adalah yang muakkadah, maka berarti yang tidak disebutkan di sini ini adalah yang ghairu muakkadah, yang tidak begitu ditekankan. Seperti tadi, salat sebelum maghrib. Berikutnya 434. Sama ini hadisnya tidak usah kita baca karena yang sama-sama kita lewati. Babu ma jaa, bab tentang fi fadli tatawwu, fadilah salat sunnah wa sitti raka'atin ba'dal maghrib, dan 6 rakaat setelah maghrib. Garis bawah nih, Pak. 6 rakaat setelah maghrib. Pernahkah kita salat 6 rakaat setelah maghrib, salat sunnah? Kalau belum pernah, mari kita pernah melakukan, meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Alhamdulillah saya sudah pernah melakukan, maka silakan yang belum pernah melakukan untuk melakukan besok atau kapan terserah, yang tidak ada pengajian ba'da maghrib di sini. Imamnya Masjid Segaf itu, kalau panjenengan perhatikan, setelah salat maghrib selesai dia akan salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu ngamalkan bab ini 6 rakaat setelah maghrib. Apakah ada dalilnya? Ada, tapi memang dhaif. 435 diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, siapa yang salat ba'dal maghrib, setelah maghrib, 6 rakaatin, 6 rakaat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Lam yatakallam fima bainahunna bisu, tidak bicara di tengah-tengah antara keduanya, antara 2 rakaat tadi dengan keburukan. Udilna lahu, maka itu sebanding untuk dia bi ibadati thintai asyrata sanah, ibadah selama 12 tahun. 12 tahun lama loh, Pak. Bisakah kita sholat terus 12 tahun nggak berhenti? Nggak mungkin. Pasti kita ngantuk, tidur, ya, lapar, makan, ya kan. Kemudian setelah makan kenyang maka harus ke buang hajat. Nggak bisa 12 tahun terus ibadah. Nah, ternyata sholat 6 rakaat setelah maghrib sesuai dengan ibadah terus menerus 12 tahun. Tapi saya ulangi lagi, hadisnya dhaif. Terus kata hadisnya dhaif gimana? 2, perhatikan. Pertama, karena dhaif tidak bisa diyakini sebagai sabda Nabi. Mungkin Nabi mengatakan, mungkin juga tidak. Namanya hadis dhaif. Sebab kedhaifannya karena ada rawi bernama ini Umar bin Abi Khath'am. Makanya di sini saya kasih garis bawah, dan saya berharap ada pencetak kitab hadis Nabi yang dhaifnya itu rawinya yang dhaif dikasih garis bawah. Sampai hari ini belum ada penerbit yang menerbitkan kitab-kitab hadis yang dhaifnya itu dikasih garis bawah supaya kita yang baca ngerti, oh ini dhaifnya sebabnya di sini. Nah, mudah-mudahan nanti ada. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini meskipun dhaif, tapi karena hanya masalahnya fadilah amal dan amalannya tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kita amalkan. Jadi sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib boleh enggak? Boleh. Apakah ada hadisnya yang sahih? Tidak ada. Terus dalilnya apa ini? Ini dalil yang dhaif ini. Kok diamalkan gimana? Karena memang hanya fadilah amal dan amalannya tidak bertentangan syariat. Apakah tidak boleh kita sholat sunnah banyak-banyak setelah maghrib? Boleh kan? Nah, kalau boleh berarti 6 rakaat juga boleh. Makanya para ulama mengatakan hadis-hadis dhaif seperti ini kalau kita amalkan niatnya itu ihtiyaton. Ihtiyaton. Apa itu ihtiyaton?
Ihtiyatan itu kita hati-hati, barangkali ini betul-betul sabda Nabi, maka seumur hidup kita sudah pernah melakukan meskipun satu kali. Tapi kalau ini bukan sabda Nabi, ya sudah, selesai masalah. Ya memang apa, kalau bukan sabda Nabi nggak bisa dijadikan dalil. Maka saya berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat, di dalam jannah, dan kita bisa tanya kepada Nabi hadis ini. Silahkan diingat-ingat Pak, hadisnya Pak. Ya Rasulullah, apakah benar dulu ketika panjenengan di dunia mengatakan siapa yang sholat ba'da maghrib 6 rakaat tidak bicara dengan keburukan di tengah-tengahnya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Kalau beliau mengatakan benar, nah ini berarti hadisnya sebenarnya sahih. Hadis dhaif itu bukan berarti Nabi tidak mungkin mengatakan, bukan. Ada kemungkinan Nabi mengatakan, ada kemungkinan Nabi tidak mengatakan. Ada dua kemungkinan. Sebabnya apa? Sebabnya ada perawi yang dhaif ini. Perawi dhaif misalnya karena hafalannya salah-salah, lemah hafalan. Sehingga bisa jadi dia sebenarnya bukan mendengar Nabi, sebenarnya bukan sabda Nabi, tapi dia katakan sabda Nabi. Ini perkataan Abu Hurairah misalnya, bukan sabda Nabi, tapi karena dia salah hafalannya, akhirnya dia mengatakan sebagai sabda Nabi. Ada kemungkinan salah-salah seperti itu menyebabkan hadisnya jadi dhaif. Tapi masih ada kemungkinan bahwasanya ini betul-betul disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang salat setelah maghrib 20 rakaatan, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah pasti bangun untuknya rumah di dalam jannah. Ini pun juga dhaif, sudah disebutkan oleh Imam Tirmidzi tentang kedhaifannya. Nah, ini juga boleh dilakukan Pak, setelah maghrib 20 rakaat. Bon, panjenengan pilih yang mana? 6 rakaat atau 20 rakaat? Katanya wajah-wajah gini nih sukanya 6 aja ini. 20 awang-awangan. Wajah-wajah seperti kita maksud saya, tidak hanya wajahnya panjenengan, wajah saya juga. 20 rakaat wakeh. Tapi paling bagus dua hadis ini semuanya pernah kita amalkan seumur hidup satu kali. Alasannya karena ihtiyatan tadi. Kalau betul Nabi menyabdakan, alhamdulillah kita sudah mengamalkan. Kalau ternyata Nabi tidak menyabdakan, nggak ada masalah. Memang amal kita ini tidak bertentangan dengan syariah, yaitu salat sunnah diperbanyak, nggak ada masalah. Silahkan diniatkan yang 20 rakaat ini kapan terserah, pas Ramadan boleh, besok juga boleh, silahkan. Nah, 20 rakaat gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 kali, berarti sudah 20 rakaat. Supaya tidak bingung ngitungnya, sebelum sholat dihitung dulu. Dari ad-duha sampai 20 surat. Atau misalnya rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua al-ikhlas, kemudian lagi sholat 2 rakaat, rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua ikhlas lagi, sampai 10 surat mulai dari ad-duha. Nah, berarti sudah 10 rakaat. Itu caranya supaya tidak usah ngitung-ngitung, nggak usah ditulis 1, 2, nggak perlu pakai tulisan gitu karena sudah kita hitung sebelumnya. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan. Bukan. Karena kalau salat masuk ke rumah itu tidak disyaratkan habis asar, kapanpun juga. Adapun yang dibicarakan ini adalah ba'da asarnya. Jadi salat kita itu kan ada kekurangan-kekurangan. Nah, ketika ada kekurangan maka nambalnya dengan salat sunnah sebelumnya dan salat sunnah setelahnya. Nah, maka ini kaitannya dengan salat kita, bukan kaitannya dengan masuk rumah. Kalau yang masuk rumah itu hadis yang lain, ya. Nah, dan itu tidak dikhususkan waktunya habis asar, tapi semua waktu. Bisa, di masjid pun boleh. Hanya saja tadi, kalau saya menyarankan di rumah karena ini masalah khilafiyah supaya tidak timbul fitnah.
Beberapa sahabat Nabi juga salat sunnah ba'da asar ya. Abdullah bin Zubair, Aisyah, Ibnu Umar dan yang lain-lain itu mereka juga salat sunnah setelah asar.